Di luar, terdengar suara mobil yang melaju cepat. Di dalam hatinya, Dewi tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri dari kenyataan. Kehidupan yang ia jalani, hubungan yang ia bangun dalam diam, semuanya tak lebih dari bayangan kebahagiaan yang tak akan pernah tercapai. Cinta yang tumbuh antara dirinya dan Khalid, majikannya, tak mungkin diterima. Di dunia yang penuh aturan ini, mereka tak mungkin bersama. Pada malam yang dingin itu, Dewi menerima kenyataan pahit. Cinta mereka, yang seharusnya indah, justru menjadi sebuah dosa yang tak bisa dimaafkan. Ketika Khalid datang untuk menemui Dewi, dengan mata penuh kehangatan, Dewi tahu, saat itu, sebelum kata-kata apapun keluar, bahwa mereka tidak akan pernah bisa bersama. Dia harus pergi. Pergi menjauh dari Khalid, dari cinta yang menghidupi sekaligus menghancurkan hatinya. Ayo kita simak cerita selanjutnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel Mamah Salsa ini. Like dan komen. Terima kasih semuanya. Mari kita simak bersama-sama kelanjutannya. Dewi duduk di dalam pesawat yang terbang rendah, menatap keluar jendela. Pemandangan langit biru yang luas membuatnya merenung. Ada rasa cemas bercampur harapan yang mengisi dadanya. Hari itu adalah hari pertama Dewi meninggalkan Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagai TKW di Arab Saudi. Dia tahu ini adalah jalan satu-satunya untuk membantu keluarganya, namun entah mengapa hatinya terasa berat. Semoga aku bisa bertahan di sana, gumam Dewi pelan. Di sebelahnya, seorang ibu paruh baya yang juga menuju ke Arab Saudi untuk bekerja, tersenyum. Jangan khawatir, nak. Semua akan baik-baik saja. Yang penting kamu ingat, tujuan kamu ke sana untuk keluarga, kata wanita itu dengan suara menenangkan. Dewi mengangguk dan mengucapkan terima kasih, meskipun hatinya belum benar-benar tenang. Dia melirik sekilas kertas kecil yang ada di pangkuannya, di dalamnya ada foto keluarganya, adiknya yang masih kuliah, dan orang tua yang sudah tua. Semuanya bergantung padanya. Sebagai anak sulung, Dewi merasa memiliki tanggung jawab besar untuk membantu mereka keluar dari kemiskinan. Pesawat akhirnya mendarat di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah. Begitu keluar dari pesawat, Dewi terkejut dengan udara panas yang menyambutnya, sangat berbeda dengan udara sejuk di kampung halamannya. Dengan langkah hati-hati, Dewi mengikuti rombongan lainnya menuju pintu kedatangan. Selamat datang di Arab Saudi, kata seorang pria yang berdiri di pintu keluar, memakai seragam berwarna gelap dengan lencana di dadanya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Amin, perantara yang akan membawa Dewi ke rumah majikannya. Ini perjalanan yang panjang, nak. Nanti kita akan ke rumah majikanmu, tambah Amin sambil memimpin Dewi keluar menuju mobil yang sudah menunggu. Dewi mengangguk dan merasa cemas. Bagaimana nanti keadaan di sana? Apa yang akan saya lakukan? Pikir Dewi dalam hati. Namun dia tidak bisa mengelak, pekerjaan ini sudah ditunggu oleh banyak orang di rumah, dan ini adalah kesempatan besar yang harus dijalani. Di dalam mobil, suasana terasa sunyi, hanya ada suara mesin mobil yang terdengar. Dewi menatap keluar jendela, melihat langit yang mulai menggelap, dan kota Jeddah yang penuh dengan cahaya lampu. Tidak ada yang bisa membantunya mempersiapkan diri untuk apa yang akan dia hadapi. Semua terasa sangat asing. Setelah perjalanan yang terasa panjang, mobil akhirnya berhenti di sebuah rumah mewah yang besar dengan pagar tinggi. Dewi terkejut melihat kemewahan rumah tersebut, berbeda jauh dengan rumah sederhana yang biasa ia lihat di Indonesia. Ini rumah majikanmu, kata Amin dengan suara datar, membuat Dewi terperangah. Di depan pintu rumah, seorang pria berdiri menunggu.
Pria itu tampak tinggi, dengan penampilan yang sangat rapi dan elegan. Khalid, begitu Amin memperkenalkan pria itu, adalah majikan Dewi. "Selamat datang, Dewi." "Saya Khalid," kata Khalid dengan suara yang dalam dan tegas. Dewi sedikit gugup, menyapa dengan sopan, "Terima kasih, Tuan Khalid." Khalid mengangguk. "Silakan masuk. Kamu pasti lelah setelah perjalanan jauh." Dewi mengangguk dan masuk ke dalam rumah. Segala sesuatu di dalam rumah itu terasa sangat mewah. Lantai marmer, lampu kristal yang indah menggantung di langit-langit, dan ruangan yang luas dan sejuk membuat Dewi merasa seperti berada di dunia lain. Namun, ia tidak bisa terlalu lama terpesona. Ia segera kembali pada tujuan utamanya, yaitu bekerja dan membantu keluarganya. Pada malam pertama, Dewi diberi tugas sederhana untuk membersihkan ruang tamu. Tugas itu tidak terlalu berat, tetapi Dewi merasa canggung dan takut melakukan kesalahan. Di dalam hatinya, ia terus bertanya-tanya, apakah saya bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan di sini? Setelah beberapa jam bekerja, Dewi akhirnya selesai dengan tugas pertama itu. Saat itulah, Khalid masuk ke ruang tamu. Melihat Dewi yang sedang duduk lelah, Khalid berhenti sejenak. "Kamu bekerja keras, Dewi," kata Khalid, matanya memandang Dewi dengan serius, tetapi ada sedikit senyum di sudut bibirnya. Dewi terkejut mendengar pujian itu. "Terima kasih, Tuan. Saya hanya berusaha sebaik mungkin." "Tidak perlu terlalu formal, kamu bisa memanggil saya Khalid," jawab Khalid, suaranya lembut, meski tetap tegas. Dewi sedikit ragu, namun akhirnya ia mengangguk. "Baik, Khalid." Khalid tersenyum, "Jika ada yang perlu dibantu atau kamu merasa kesulitan, jangan ragu untuk memberitahuku. Di sini, kita bekerja seperti keluarga." Dewi hanya mengangguk, merasa sedikit lega mendengar perkataan itu, meskipun rasa cemas masih menggelayuti hatinya. Malam itu, Dewi berbaring di tempat tidurnya yang sederhana. Meskipun segala sesuatunya terasa asing, dia mencoba menenangkan diri. "Aku di sini untuk keluarga," pikir Dewi, dan pelan-pelan matanya tertutup. Tapi sebelum tertidur, dia tak bisa menahan perasaan yang datang tiba-tiba. "Khalid, kenapa aku merasa seperti ini? Mengapa aku merasa ada sesuatu yang berbeda?" Dewi berusaha menepis perasaan itu, tapi di dalam hati, dia tahu sesuatu telah berubah. Bab pertama ini berakhir dengan perasaan campur aduk dalam hati Dewi, rasa takut, rindu rumah, dan juga sedikit keheranan atas perasaan yang mulai tumbuh di hatinya terhadap Khalid. Tentu saja, ia tahu bahwa perasaan itu harus ditekan karena ia datang ke Arab Saudi untuk bekerja, bukan untuk mencari cinta. Namun, perasaan itu tetap ada, menghantui pikirannya sepanjang malam. Hari demi hari berlalu, dan Dewi mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan di rumah Khalid. Pekerjaan sehari-harinya mulai terasa rutin, meskipun banyak hal yang masih terasa asing. Setiap pagi, Dewi bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bagi keluarga Khalid, membersihkan rumah, dan merapikan ruang tamu yang luas. Semua pekerjaan itu harus dilakukan dengan cermat, dan Dewi melakukannya dengan sepenuh hati. Namun, seiring berjalannya waktu, ada satu hal yang mulai terasa berbeda. Khalid, majikannya, mulai menunjukkan perhatian yang lebih. Meskipun awalnya ia terkesan sebagai orang yang sangat sibuk dan serius, perlahan-lahan ia mulai berbicara lebih banyak kepada Dewi. Pada suatu pagi, saat Dewi sedang menyusun piring di dapur setelah makan pagi, Khalid datang mendekat. Suara langkah kakinya yang berat membuat Dewi menoleh. "Kamu tidak perlu terburu-buru, Dewi. Jika ada waktu, kita bisa berbicara sebentar,"
kata Khalid sambil tersenyum lembut, meskipun matanya tampak serius. Dewi terkejut, tapi kemudian mengangguk. Tentu, Tuan. Khalid menarik kursi dan duduk di dekat meja makan. Saya tahu kamu pasti merasa canggung di sini, jauh dari keluarga dan teman-temanmu. Apa yang kamu rindu dari rumahmu? Dewi sedikit ragu, tetapi akhirnya ia menjawab. Saya rindu rumah, rindu ibu, dan adik saya. Rasanya sangat berbeda di sini. Khalid mengangguk dengan penuh pengertian. Saya bisa membayangkan betapa sulitnya. Terkadang, saya juga merindukan keluarga saya. Tapi, ini adalah hidup yang harus kita jalani, kan? Dewi hanya mengangguk pelan. Ia merasa sedikit lebih lega bisa berbicara tentang perasaannya, meskipun sedikit canggung. Ada sesuatu dalam sikap Khalid yang membuatnya merasa nyaman, meskipun ia tahu bahwa hubungan mereka hanya sebatas majikan dan pembantu. Seiring berjalannya waktu, percakapan antara Dewi dan Khalid menjadi lebih sering. Di luar jam kerja, mereka mulai berbicara lebih banyak. Suatu hari, setelah Dewi selesai membersihkan taman di luar rumah, Khalid datang menghampirinya. Jangan terlalu lelah, Dewi. Kamu bisa beristirahat sejenak, kata Khalid dengan suara yang lembut, matanya memperhatikan Dewi yang tampak lelah. Dewi menghapus keringat di dahinya dan tersenyum. Terima kasih, Tuan. Saya baik-baik saja. Khalid menatapnya sejenak, kemudian duduk di kursi dekat taman. Kamu tidak perlu memanggil saya Tuan terus-menerus. Panggil saja Khalid. Saya ingin kamu merasa nyaman di sini. Dewi terkejut mendengarnya. Ia tahu bahwa menurut adat, seorang pembantu tidak boleh terlalu dekat dengan majikannya. Tetapi, kata-kata Khalid terasa hangat dan menyentuh hatinya. Baiklah, Khalid, jawab Dewi dengan hati-hati, merasa sedikit lebih nyaman. Sejak saat itu, mereka mulai berbicara lebih sering, tidak hanya tentang pekerjaan, tetapi juga tentang kehidupan masing-masing. Khalid mulai bercerita tentang keluarganya, tentang bisnis yang dijalankannya, dan tentang kesulitan yang ia hadapi dalam hidupnya. Dewi, meskipun tidak terbiasa bercerita tentang dirinya sendiri, mulai merasa ada ikatan yang tak terucapkan di antara mereka. Pada suatu malam, setelah makan malam, Dewi sedang membersihkan meja makan ketika Khalid mendekatinya lagi. Kali ini, dia membawa secangkir teh. Kamu suka teh? Tanya Khalid sambil menawarkan cangkir itu. Dewi sedikit bingung, tapi ia menerima teh itu dengan sopan. Terima kasih, Khalid. Ya, saya suka teh. Mereka duduk bersama di ruang tamu yang besar. Suasana malam itu cukup tenang, hanya terdengar suara kipas angin yang berputar pelan. Kamu tahu, kata Khalid, sambil menatap Dewi dengan penuh perhatian, kadang hidup bisa terasa sangat kesepian, meskipun dikelilingi oleh banyak orang. Tapi, percakapan seperti ini bisa membuat semuanya terasa lebih ringan. Dewi merasa terharu mendengar perkataan itu. Saya merasa sedikit kesepian juga. Tapi, saya berusaha untuk kuat. Ini semua untuk keluarga saya. Khalid mengangguk pelan. Saya mengerti. Kamu sangat berani. Tidak banyak orang yang bisa meninggalkan rumah mereka untuk bekerja di tempat yang jauh seperti ini. Dewi merasa ada kedekatan yang semakin tumbuh di antara mereka, meskipun dia berusaha menahannya. Terima kasih, Khalid. Tapi saya hanya berusaha melakukan yang terbaik. Setelah beberapa saat, mereka terdiam sejenak, menikmati kebersamaan dalam keheningan yang nyaman. Namun, ada sesuatu yang tak terucapkan di antara mereka. Dewi bisa merasakan perubahan dalam dirinya,
sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terima kasih atau persahabatan. Tetapi, dia berusaha menepis perasaan itu, merasa bahwa itu adalah perasaan yang tidak seharusnya ada di antara majikan dan pembantu. Esok harinya, Dewi terbangun lebih pagi dari biasanya. Suasana rumah tampak tenang, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ketika dia sedang membersihkan ruang tamu, Khalid tiba-tiba muncul di ambang pintu. "Kamu sedang memikirkan sesuatu?" tanya Khalid dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. Dewi menatapnya sejenak, merasa sedikit canggung. "Saya hanya sedikit lelah. Pekerjaan di sini banyak, tetapi saya akan baik-baik saja." Khalid mengangguk, namun matanya tetap memperhatikan Dewi dengan seksama. "Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kamu bisa istirahat kapanpun kamu mau." Dewi tersenyum, meskipun hatinya sedikit gelisah. "Apa yang sebenarnya terjadi antara kami?" pikirnya. "Apakah ini hanya kebetulan ataukah ada sesuatu yang lebih?" Namun, untuk saat itu, Dewi memutuskan untuk melupakan perasaan itu. Dia tahu, apapun yang terjadi, perasaan itu harus disembunyikan. Dia berada di sini untuk bekerja, untuk mengubah hidupnya dan keluarganya, bukan untuk terlibat dalam sesuatu yang rumit. Namun, semakin hari, semakin sulit untuk menahan perasaan yang mulai tumbuh di hatinya. Hari-hari di rumah Khalid semakin penuh dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Dewi sudah mulai terbiasa dengan rutinitasnya, tetapi ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Perasaan yang awalnya hanya sekadar rasa terima kasih dan kekaguman, perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Setiap kali Khalid berbicara dengannya, Dewi merasa jantungnya berdetak lebih cepat, tubuhnya menjadi gelisah. Tetapi, dia juga tahu bahwa perasaan itu harus disembunyikan, karena dalam budaya yang sangat konservatif ini, perasaan seperti itu tidak seharusnya ada di antara majikan dan pembantu. Pada suatu pagi, setelah menyelesaikan tugas-tugasnya di rumah, Dewi duduk di ruang tamu sambil menyulam baju. Suasana sunyi, hanya terdengar suara kipas angin yang berputar pelan. Khalid datang, seperti biasanya, dengan secangkir teh di tangannya. "Kamu sedang apa?" tanya Khalid, duduk di kursi yang ada di seberang Dewi. "Saya hanya sedang menyulam pakaian, Khalid," jawab Dewi dengan suara lembut, berusaha menjaga jarak emosional. Namun, matanya tidak bisa lepas dari wajah Khalid yang sedang memperhatikannya dengan penuh perhatian. "Ah, kamu benar-benar telaten. Itu salah satu sifat yang saya kagumi," kata Khalid sambil tersenyum. Dewi tersenyum canggung. "Terima kasih. Ini hanya pekerjaan kecil, tidak seberapa." Khalid mengangguk pelan, namun kemudian ada keheningan yang sedikit canggung di antara mereka. Dewi merasa perasaan itu kembali muncul. "Kenapa aku harus merasa seperti ini?" pikirnya. "Dia majikanku. Aku seharusnya tidak merasakan ini." Setelah beberapa saat, Khalid menatap Dewi lebih dalam, seolah mengamati perubahan ekspresi di wajahnya. "Ada yang mengganggumu, Dewi?" tanya Khalid dengan nada lembut, namun matanya penuh perhatian. Dewi menundukkan kepala, mencoba menyembunyikan perasaannya. Tidak ada apa-apa, Khalid. Saya baik-baik saja." Khalid tidak langsung percaya. "Kamu bisa memberitahuku jika ada masalah. Kita bisa berbicara seperti teman, tidak hanya sebagai majikan dan pembantu." Dewi terdiam. Perkataan Khalid membuat hatinya bergejolak. Seperti teman, itu terasa seperti sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Dia adalah seorang TKW, dan Khalid adalah seorang pria kaya, majikan yang tidak boleh dia dekati.
Bahkan jika Khalid mengatakan mereka bisa berbicara seperti teman, Dewi tahu batas-batas itu tidak bisa dilanggar. Aku hanya merasa lelah, Khalid, jawab Dewi akhirnya, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Terkadang saya merasa jauh dari rumah dan keluarga. Khalid mengangguk, dan sejenak ada keheningan yang hangat antara mereka. Namun, Dewi bisa merasakan ketegangan yang ada di udara. Sesuatu yang lebih dari sekadar obrolan ringan. Jika kamu merasa kesepian, kamu bisa berbicara denganku kapan saja, kata Khalid, suaranya tenang. Aku juga tahu bagaimana rasanya jauh dari keluarga. Percayalah, kamu tidak sendirian. Dewi menatap Khalid dengan perasaan campur aduk. Tentu saja, ia ingin sekali berbicara lebih banyak, tapi ada sesuatu yang menahannya. Ia tahu, semakin banyak waktu yang ia habiskan dengan Khalid, semakin besar kemungkinan perasaannya akan semakin kuat. Tapi perasaan itu, cinta yang tumbuh dalam diam, mulai terasa semakin sulit untuk disembunyikan. Keesokan harinya, Dewi bekerja lebih keras dari biasanya. Rasanya, setiap sudut rumah Khalid menjadi tempat untuk menyibukkan diri, agar tidak terperangkap dalam perasaan yang semakin dalam. Namun, meskipun ia mencoba menghindar, perasaan itu tak bisa begitu saja hilang. Suatu malam, setelah makan malam, Dewi membersihkan meja makan sendirian di ruang makan yang luas. Suara langkah kaki yang mendekat membuatnya menoleh, dan seperti yang sudah-sudah, Khalid datang menghampirinya. "Kamu bekerja keras sekali, Dewi," kata Khalid, berdiri di pintu. Dewi tersenyum tipis. "Ini pekerjaan saya, Khalid. Saya harus melakukannya dengan baik." Khalid mendekat, matanya tetap memperhatikan Dewi. "Kamu sudah melakukan lebih dari cukup. Tapi, kamu harus belajar untuk memberi waktu pada dirimu sendiri juga." Dewi menunduk. "Saya hanya ingin melakukan yang terbaik." Khalid menatap Dewi dengan tatapan yang dalam. "Dewi, aku ingin kamu tahu bahwa tidak ada yang salah dengan mengambil sedikit waktu untuk dirimu sendiri. Kamu tidak perlu selalu bekerja keras." Dewi merasa sedikit tersentuh dengan perhatian Khalid. Namun di sisi lain, perasaan itu juga membuatnya semakin bingung. Apa yang sebenarnya ia inginkan dariku? Pikir Dewi. Kenapa Khalid begitu baik padaku? Tapi, Khalid, saya tahu tempat saya. Saya di sini untuk bekerja, untuk membantu keluarga saya. Tidak lebih dari itu, kata Dewi, berusaha menjaga jarak. Khalid menghela napas. "Aku paham. Tapi, Dewi, kadang-kadang kita perlu berbicara lebih banyak tentang hal-hal yang lebih dari pekerjaan. Aku tidak ingin kamu merasa terjebak." Dewi terdiam, perasaannya kacau. Kata-kata Khalid membuatnya merasa lebih terperangkap dalam dilema batin yang semakin besar. Dia ingin berbicara lebih banyak, tetapi ada ketakutan yang menghalangi, takut akan apa yang mungkin terjadi jika perasaan itu terus berkembang. Malam itu, Dewi berbaring di tempat tidurnya, matanya terbuka lebar. "Apa yang harus aku lakukan?" pikirnya. "Aku tidak bisa terus merasa seperti ini. Ini tidak benar. Aku datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk jatuh cinta pada majikan." Namun, hatinya bertanya-tanya apakah perasaan itu memang tidak boleh ada. Setiap kali Khalid memperhatikan dirinya dengan lembut, Dewi merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang. Tetapi, dia tahu bahwa cinta mereka, jika itu bisa disebut cinta, tak akan pernah diterima oleh dunia. Dewi menarik selimut lebih erat, mencoba menenangkan pikirannya yang terus bergejolak. "Aku harus menjaga jarak," pikirnya lagi.
Aku tidak bisa membiarkan diriku terjebak dalam perasaan yang tidak bisa kutahan. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa perasaan itu sudah tertanam dalam. Cinta, meskipun terlarang, tetap ada. Seminggu berlalu sejak percakapan malam itu, dan Dewi merasakan kekosongan yang semakin dalam di hatinya. Setiap kali berinteraksi dengan Khalid, perasaannya semakin tak terkendali. Namun, di saat yang sama, dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa apa yang ia rasakan hanyalah perasaan sementara. Perasaan yang timbul karena ia jauh dari rumah, jauh dari keluarga. Tetapi, hatinya berkata lain. Semakin dia mencoba menghindar, semakin besar perasaan itu tumbuh. Pada suatu pagi, Dewi tengah menyiapkan sarapan di dapur ketika Khalid datang, seperti biasa. Namun, hari itu ada yang berbeda. Wajah Khalid tampak serius, tidak seperti biasanya. "Kamu baik-baik saja?" tanya Khalid, matanya tajam menatap Dewi yang sedang memotong sayuran. Dewi terkejut, sedikit gugup. "Ya, saya baik-baik saja, Khalid." "Kenapa?" Khalid mendekat, duduk di kursi yang ada di dekat meja makan. "Aku hanya merasa, belakangan ini kamu terlihat lebih cemas. Ada yang mengganggumu, Dewi?" Dewi menahan napas sejenak. Kata-kata Khalid membuatnya merasa lebih cemas. Perasaan yang selama ini ia coba sembunyikan, kini semakin sulit untuk dibendung. Dewi berhenti sejenak, mencoba mengumpulkan keberanian. Saya hanya sedikit lelah, Khalid," jawab Dewi, mencoba untuk mengalihkan pembicaraan. "Pekerjaan di sini sangat banyak, dan saya kadang merasa seperti tidak ada waktu untuk istirahat." Khalid mengangguk, tetapi ia bisa merasakan ada yang lebih dari sekadar kelelahan. Dia menatap Dewi dengan tajam, seolah ingin mengetahui lebih dalam apa yang ada di pikirannya. "Jika kamu merasa terlalu banyak beban, kamu bisa berbicara dengan saya. Aku tidak ingin kamu merasa tertekan di sini." Suara Khalid lembut, namun penuh perhatian. Dewi mengalihkan pandangannya ke lantai, merasa hatinya semakin berat. "Bagaimana mungkin aku bisa mengatakan yang sebenarnya?" pikir Dewi. "Bagaimana jika perasaan ini malah merusak semuanya?" Dia menunduk dan berkata dengan suara pelan, "Khalid, saya hanya merasa saya tidak ingin menjadi beban. Saya di sini untuk bekerja, untuk membantu keluarga saya. Itu yang terpenting." Khalid diam sejenak, lalu berdiri. "Aku tidak pernah merasa kamu adalah beban, Dewi," jawabnya dengan nada yang lebih serius. "Tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang mengganggumu. Jangan ragu untuk berbicara denganku. Kita bisa menyelesaikan ini bersama." Dewi menelan ludah, tetapi hatinya bergejolak. Setiap kata yang keluar dari mulut Khalid semakin mendalam mengganggu pikirannya. "Dia sangat baik padaku. Tapi, apa yang sebenarnya aku rasakan?" Hari itu, setelah Khalid pergi ke kantor, Dewi kembali melanjutkan pekerjaannya dengan hati yang berat. "Aku tidak bisa terus hidup dengan perasaan ini," pikir Dewi. "Aku harus menyelesaikannya. Aku tidak bisa melanjutkan ini lebih lama lagi." Tetapi, satu pertanyaan selalu muncul di benaknya. Apakah aku benar-benar siap untuk membuat keputusan ini? Pada sore hari, setelah semua pekerjaan rumah selesai, Dewi duduk di kursi taman belakang rumah. Angin sore yang sepo-sepo berhembus, tetapi hatinya tetap terasa panas. Tidak ada yang bisa menenangkan pikirannya. Beberapa detik kemudian, dia mendengar langkah kaki mendekat. Dewi menoleh dan melihat Khalid datang menghampirinya. "Kamu tampaknya sedang memikirkan sesuatu yang penting,"
kata Khalid sambil duduk di sebelah Dewi. Dewi tidak tahu bagaimana harus memulai pembicaraan itu. Ia bisa merasakan perasaan yang semakin sulit ditahan, dan sudah waktunya untuk mengatakan yang sebenarnya. Khalid, katanya, suara Dewi agak bergetar. Saya ingin berbicara denganmu tentang sesuatu. Khalid menatap Dewi dengan perhatian penuh. Tentu, Dewi. Apa yang ingin kamu bicarakan? Dewi menatap ke tanah, mencoba mengumpulkan kata-kata. Khalid, saya tahu saya hanya seorang pembantu di rumah ini. Saya di sini untuk bekerja, untuk membantu keluarga saya. Tapi, saya merasa perasaan saya semakin rumit. Setiap kali kita berbicara, saya merasa ada sesuatu yang lebih dalam di hati saya, sesuatu yang tidak boleh ada di sini. Khalid terdiam, matanya sejenak menatap Dewi dengan ekspresi yang sulit dibaca. Dewi, kata Khalid perlahan, apakah kamu mengatakan bahwa kamu jatuh cinta padaku? Dewi menundukkan kepala, matanya mulai berkaca-kaca. Saya tidak tahu, Khalid. Saya tidak tahu apa yang saya rasakan. Tapi saya tahu ini salah. Kita tidak bisa seperti ini. Kita berasal dari dunia yang sangat berbeda, dan saya tidak ingin perasaan ini merusak semuanya. Khalid menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Dewi dengan lembut. Dewi, aku tahu perasaanmu. Aku juga merasakan hal yang sama. Namun kita harus berhati-hati dengan perasaan ini. Aku sadar kita berada dalam posisi yang sulit, dan hubungan seperti ini tidak akan mudah diterima oleh banyak orang. Tapi yang lebih penting, aku tidak ingin membuatmu merasa tertekan atau kesulitan. Dewi merasa hatinya berdebar. Jadi, kamu merasa seperti ini juga? Tanya Dewi, suaranya bergetar. Khalid mengangguk perlahan. Aku merasa ada sesuatu yang lebih antara kita, Dewi. Tetapi aku tahu ini bukan jalan yang mudah. Aku tidak ingin merusak hubungan kerja kita. Kamu bekerja di sini karena kebutuhan, dan aku tidak ingin membuat semuanya lebih sulit untukmu. Dewi menatap Khalid dengan campuran perasaan bingung dan harapan. Bagaimana ini bisa terjadi? Pikirnya. Aku tidak bisa membiarkan diriku terjebak dalam perasaan ini. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh dalam hatiku. Apa yang harus kita lakukan, Khalid? Tanya Dewi akhirnya, suaranya lebih lemah. Khalid menatap Dewi dengan penuh pengertian, lalu menggenggam tangannya dengan lembut. Aku tidak ingin kamu merasa terjebak, Dewi. Kita bisa mengambil langkah kecil, melangkah bersama untuk mencari tahu apa yang terbaik untuk kita. Tapi apapun yang terjadi, aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian. Aku akan mendukungmu, apapun keputusanmu. Dewi merasa ada kehangatan dalam pelukan kata-kata Khalid, tetapi dia tahu bahwa keputusan besar menantinya. Khalid, saya takut. Takut kalau perasaan ini akan merusak segalanya. Khalid tersenyum lembut, dan ada kehangatan yang tampak di matanya. Tidak ada yang harus rusak, Dewi. Kita akan mencari jalan terbaik bersama. Malam itu, Dewi berbaring di tempat tidurnya, merenungkan percakapan mereka. Perasaan campur aduk memenuhi hatinya. Apa yang harus aku pilih? Pikir Dewi. Tinggalkan semuanya untuk cinta ini, atau tetap berpegang pada jalan yang sudah kutempuh? Dia tidak tahu pasti apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang dia yakini, perasaan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ini adalah titik balik dalam hidupnya. Dia harus memilih, dan apapun keputusannya, perasaan ini telah mengubah segalanya.